uji deskriptif, uji statistik deskriptif ya sudah. Terus untuk uji pemilihan modelnya, untuk uji COW hasil terpilih adalah uji FM ya. Iya Bu. Ini ya, ini uji yang ini sudah dikupaskan belum? Udah. Mana worknya? Wordnya mana ya kemarin? Kamu sih belum? Yang catatan itu. Work yang kamu punya mana? Ibu itu laptop pindah sih, soalnya laptop aku yang hilang. Oh gitu. Jadi gimana nih? Ren, Tapi ini bisa. Nah kalau ibu menyuruh kalian mempaste hasilnya bisa kan? bisa. Bisa Bu, bisa. Terus untuk merepresentasikan hasilnya, untuk yang statistik deskriptif apakah bisa? Mana coba skripsi kemarin? Itu Bu, di Word. Di Word. Mana worknya? Itu samping Dan Excel Bu. samping Evis Bu. Samping Excel. Ini. Samping Bukan, Bu. Excel, samping Iya, Excel. itu. Nah itu. Yang kanan Bu. Ini contoh skripsi. Kapan sih? Aku sih nggak tahu. Ya sudah bisa ya mempresentasikan hasil uji statistik deskriptif? Bisa? Bisa Bu. Bisa, benar? Bisa Bu. Dan insya Allah, siapa bilang insya Allah? Jasmine ya. Terus untuk uji COW, untuk uji COW ini yang dipilih, yang terpilih adalah uji FM ya. Iya. Kenapa dia dipilih uji FM? Karena nilai dari probabilitas atau nilai proses C-square-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Kalau dia lebih besar dari 0,05, maka uji COW yang terpilih adalah uji CEM. Kembali ke teori, sudah paham? Oke. Sekarang kita lanjut akan uji apa lagi? Habis uji COW, uji apa lagi? Uji Hausman. Kalau uji Hausman yang dipilih apa? Model apa? Model. Kalau mau melakukan uji COW berarti yang terpilih yang diklik adalah model apa? Model, ingat kalau uji COW berarti model yang dipilih adalah model FM, fixed effect model. Nah kalau mau menguji yang namanya uji Hausman berarti yang diklik adalah model REM, random effect model. Terus yang terakhir adalah kalau mau menguji uji LM atau language multiplier, maka yang dipilih adalah model CEM. Paham ya? Ya baik, sekarang kita akan melakukan uji Hausman. Berarti model yang terpilih adalah model REM. Klik. Udah? Klik model RM-nya yang ini. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita seperti biasa view, klik view. View sudah? Fix random effect testing. Sudah? Pilih Hausman test. Nah, ini dia. Klik. Nah, hasilnya di mana nilai probabilitasnya adalah 0,246. Coba kita lihat secara teorinya. Nah, uji ICM ya, kalau secara teori apabila nilai-nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah model REM. Akan tetapi apabila nilai probabilitasnya lebih
kecil dari nilai signifikan, maka yang dipilih adalah model FEM. Nah, kalau dilihat dari hasil kita, nilai proses yang randomnya sebesar 0,2, apakah lebih besar dari nilai 0,05? Apakah lebih kecil dari 0,05? Berarti dia lebih besar dari 0,05. Berarti model yang terpilih adalah model REM. Paham? Baik, kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Freeze. Freeze. Name. Berarti ini adalah uji Hausman ya. Uji Hausman yang terpilih adalah REM. REM. Sudah? Bisa merepresentasikannya? Oke. Sudah? Kalau sudah kita oke. Nah, sudah tersimpan. Kita close ini. Nah, ini kembali ke estimate. Setelah itu oke. Estimate itu artinya adalah mengembalikan ke semula. Sudah. Sudahlah, uji Hausman hasilnya adalah REM. Nah, yang terakhir, ini adalah uji penentuan. Ingat ya, di data panel itu uji penentuan model apakah yang terpilih nanti, yaitu penentuannya di uji language multiplier atau LM ya. Ini penentuannya, maka kita pilih model. Ini model COO ya. Ini CM kali ya. CM ini ya. Salah ketik, salah tulis ya. Iya, Bu. CM. Coba mau sapi dong. Oke, sekarang adalah penentuannya uji LM. Kita klik model CM sudah. Sudah. Kalau sudah seperti biasa view, fixed random effect testing, sudah, yaitu uji language multiplier, sudah kita klik. Nah, kita perhatikan ini yang di copy semua ya. Kita perhatikan untuk nih nilai Brispagan yang dalam kurung nih 0,0480. Nah, ini yang kita perhatikan. Kita kembali ke ke teorinya. Mana punya ibu dulu ya? Tapi ini harus diekspor sebagai PDF. Ya, perhatikan untuk teorinya dikatakan adalah yang kalian perhatikan adalah nilai Brispagan ya, yang nilai ini ya, yang dalam kurung berarti ini. Nah, ini berarti 0,0480 ya. Teorinya mengatakan adalah apabila nilainya Brispagan yang lebih kecil dari 0,05, maka yang dipilih adalah model FM. Ya, apabila dia lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model CEM. Hanya ada dua ya. Kita kembali ke teori. Kalian lihat aja teorinya. Hasil terakhir itu nanti hanya ada dua ya. Apakah dia FMK atau CEMK di uji LM ini. Paham? Kalau dia lebih besar dari 0,05 ya, seperti yang punya ibu dulu ya, ini yang punya ibu dulu lebih besar ya dia. Kalau nilai Brispagannya lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih pada penelitian ini adalah model CEM. Akan tetapi kalau dia lebih kecil dari 0,05 untuk nilai Brispagannya, maka model yang terpilih adalah model FEM.
tinggal itu aja. Bisa merepresentasikannya? Oh, sudah pasti ya. Sudah? Bisa? Nah, ini kita sudah nih, berarti kita simpan. Please. Berarti ini adalah uji EM. Yang terpilih tadi adalah FM ya. Karena dia lebih kecil dari 0,05. Nah, sudah tersimpan. Oke, sudah. Oke, sudah. Ingat ya adik-adik, ini adalah penentu. Kalau yang terpilih adalah model CM, maka nanti kalau kalian mau melakukan uji asumsi klasik, tentu yang kalian pilih kembali ke model CM. Akan tetapi kalau model FM yang kalian terpilih di uji LM-nya, maka untuk melakukan uji asumsi klasik, maka Anda harus mengklik model EM. Paham ya? Iya, Bu. Ya, sekarang kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Banyak Pak. Baru mau lulus ya? Aku udah lulus. Di atas kita ini. Baru mau berarti. Dia kan masih lagi juga. Oke, sudah. Sekarang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik karena model yang terpilih tadi adalah model FM, maka kita akan mengklik model FEM. Klik model FEM-nya. Karena yang terpilih FEM. Kalau dia HCEM, maka yang kalian pilih adalah model CEM-nya. Paham? Ya. Baik, perhatikan. Pertama ini adalah kita akan melakukan uji asumsi klasik, ada 4 ya. Ada uji normalitas, terus ada uji heterokedastisitas, ada uji autokorelasi, dan ada uji heterokedas multikolonialitas. Ada 4 uji yang akan kita lakukan. Pertama ini adalah kita akan melakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, perhatikan. Cara melakukan uji normalitas, klik tadi model FEM, karena model yang terpilih adalah model FEM. Kembali ke view. Sudah? Residual diagnostics. Ini gara-gara kurang ini nih, Devi. Sudah? Sudah. Nah, ini histogram normality test. Klik. Nah, perhatikan. Tapi ini sama dong. Perhatikan. Sama semua. Apa beda? Ya, sebelumnya kita kembali teori dulu adik-adikku. Tapi di sini beda dong. Itu kan ini pun satu, di sini dua. Kalau secara teori, perhatikan ini ya penting. Kalau secara teori, apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka data kalian adalah data berdistribusi normal. Artinya boleh dilanjutkan penelitiannya. Akan tetapi kalau nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai probabilitas atau nilai signifikan, lebih kecil dari 0,05, artinya tamat sudah riwayat penelitian kalian. Tapi bisa diperbaiki kan bukan? Kita perhatikan punya Adel ya, apakah dia lebih besar berdistribusi normal kah atau dia tamat sudah penelitian dia. Ya, kita perhatikan punya Adel. Tamat Bu. Kalau tamat Ternyata probability-nya 0,00, artinya datanya tidak normal. terus nggak bisa dong. Udah dibenerin belum? Bisa dibenerin nggak Bu? Iya, makanya memang punya itu bagus, perlu jadikan kasus. Ini di sini
Ini kita anggap dia sudah tidak normal. Berarti kita abaikan, kita close saja hasilnya. Sudah? Kita akan mencoba membuat log kemarin ya. Masih ingat? Kemarin kan kita sudah mendistribusi data ya, menyuntikkan data, memperbaiki data, mentransformasi data yaitu log X2. Tapi sekarang kita akan mencoba membuat Y-nya, variabel dependennya kita buat log-nya dulu ya. Sekarang adalah buat ini, klik gener ini, klik. Masih ingat kemarin log Y, karena kita akan membuat transformasi data untuk Y-nya, log dalam kurung Y. Sudah? Sudah? Ini kita akan mencoba dulu ya, memperbaiki data, mentransformasi data untuk variabel dependennya dulu. Kita akan coba dulu ya. Jadi memang harus sabar. Y-nya dulu, variabel dependennya dulu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Bu. Panahnya Bu. Oh, nah kursornya. Iya, sama dengan Log underscore Y sama dengan log dalam kurung Y dalam kurung. Udah, oke, sudah? itu kurung mana? Sudah? Kalau sudah, oke, perhatikan bagi yang membahas soal data panel. Oke, kita oke. Sudah? Sudah, Dedek? Ya, kita akan memblok. Kita blok kontrol log Y X1 log yang ini ya, log ini ya. Kontrol kita akan blok log. Kontrol X1 X2. Bisa dilihat? Sudah? Yang di blok adalah log tadi ya, log Y-nya yang sudah dibikin log tadi sama X1 X2. Di blok dulu. Sudah? Sudah, setelah itu kita klik kanan. Sudah? Open as group. Nah, akan muncul untuk yang data baru. Data log. Sudah? Sudah? Perhatikan baik-baik khusus mengangkat skripsi menggunakan data panel. Y mana? Apa-apa? Kenapa? Perhatikan ya khusus kalian, karena kita udah nggak punya lagi pakai data panel. Karena emang kebanyakan kayak teman lo. Gak ada jadi Lagi tonton semua aja. dan nonton juga di subscribe. Gue arsip nanti videonya semua. Kurang ajar. Gue belum lihat sih sama sekali itu. Enggak Ben, ya Allah. Gue nonton tau karena ya belum gitu. Pasti Ayu juga nyanyi. Emang iya? Sama. Pro. Ini nih, ini. Gimana sih kameranya? Kelihatan? Klik. Nah, udah. Sudah? Terus make equation. Klik. Nah, akan pilih, akan ada seperti ini. Tapi hipotesisnya kayak Oke, sudah? Ya, seperti biasa, hapus C-nya bawa di depan X1, C spasi C. Di belakang Y tadi. C spasi gitu Bu. Spasi C spasi. Oke? Kalau sudah
kita klik panel option, model apa yang terpilih tadi? Panel Model F, FM. FM berarti fix. Oke, sudah? Kalau sudah kita oke. Kalau sudah kita klik view selanjutnya. Lanjut, view. Sudah? Residual diagnosis, histogram normality test. Iya, udah tuh. Masih nggak normal. Masih 0,00. Berarti kita akan mencoba lagi membuat semua lognya. Kita tutup, sabar. Kita close saja ini. Ya, sekarang kita membuat genre ini, ya. Kita log X1 ya, X1 belum ya. Iya, satu belum Bu. Sama dengan log dalam kurung X1. Tapi kalau di komputer ibu cuma satu kali ya. Oh, Saya setelah 2 kali ini saya langsung oke. Laptop ini. Saya udah selesai semua. Oke, sudah? Sudah? sudah Bu. Kalau sudah kita oke. Ada yang jawab, Ibu jawab. Dari ini. Ya baik, seperti kayak tadi lagi kita akan memakai semua yang di log. Kontrol log, kontrol X1, log X2. Kita mencoba ini, coba-coba dulu ya. Sudah? Jadi kita menggunakan data yang sudah di log semua. Sudah? Oke, kalau sudah dikontrol, kontrol apa di bloknya itu log Y-nya dulu ya. Log Y, baru kontrol X1, baru X2. Jangan kebalik ya. Sudah, kalau sudah klik kanan, open as equation. As group. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah? Seperti tadi, kita klik Pro. Make equation kayak tadi. Nah, C-nya kita taruh di depan, di belakang Y. C spasi. Sudah? Kalau sudah, kembali ke panel option. Tadi adalah yang terpilih adalah fix. Kalau sudah kita oke. Sudah? Akan muncul seperti itu. Sudah? Sudah view residual diagnosis, histogram normality test. Nah, normal ya akhirnya. Iya, alhamdulillah. Ini normal juga ya. Terus datanya bisa dipakai? Ya bisa. Oke, bisa kan? Kalau datanya nggak normal jangan stres dulu ya. Bukan itu tadi. Tapi nanti tergantung dari data kalian. Jangan langsung di log semua. Kalau bisa ya coba dulu Y-nya dulu. Kalau tetap nggak bisa X1-nya dulu. Kalau nggak bisa X2-nya lagi. Kalau bisa semuanya di log kayak tadi. Ibu langsung log. Pokoknya Langsung kalau menyuntik ini. semua data untuk apa namanya, menyuntikkan data supaya bagus. Jadi kalian nanti coba-coba sendiri ya. Bisa? Bukan. Ini nggak sih? Enggak. Oke, ini kita simpan ya, ini hasilnya. Kita simpan, kita freeze. Name, ini adalah uji normalitas. Nah, baru
uji normalitas. Oke, kita udah selesai ya. Cepatnya. Enggak bisa dipakai kok. Kok bisa dipakai? Udah selesai mau. Ibu, berarti ini datanya bisa tetap aku pakai, Bu. Datanya bisa tetap aku pakai. Ya iya dong bisa, data nggak ada pengaruh. Itulah kelebihan EPIUS, data kalian nggak pengaruh. Kan diperbolehkan dalam data, untuk memperbarui data itu kan diperbolehkan dalam EPIUS. Ada bisa dilanjutin. Jadi bisa, ini kan udah normal. Bu, data saya Mentransformasi data namanya itu normal. Iya, Bu. Berarti udah selesai dong data di Bapak 4. Ya Bapak ini ya udah mau selesai kan Bapak ini. iya udah selesai nih. Soal itu apa penelitian judul pertama kita bisa Iya. selesai sebentar lagi ya. Oke sudah bisa. Oke kalau sudah kita estimate kita oke. Kita close saja ya, ini juga di close saja. Oke sudah, sekarang kita akan melanjutkan ke uji multikolonialitas. Masih banyak. Masih banyak, Bu. Ya masih dong. Kan baru uji normalitas, sekarang uji multikolonialitas lagi. Untungnya tahu. Time series juga kayak gini ya, bentukannya beda lagi. Beda. Lebih simpel ya. Oke sudah, sekarang yang kedua uji multikolonialitas. Sekarang caranya adalah quick. Sudah? Grup statistik. Sudah? Korelasi. Correlation. Nah ini akan muncul. Enggak ada, ibu nggak pakai yang X lah, yang ibu pakai biasa ya. Saya pakai data yang biasa. Tadi saya log ini, saya tadi log. Coba kita klik grup statistik correlation. Nah akan muncul kotak seperti ini. Sudah? Kita ketik ulang X1, X2 sesuai dengan jumlah variabel independen kalian. Khusus X1, X2 ya, hanya kita menguji hanya untuk variabel independennya saja. Sudah? Kalau ada 5 variabel independen berarti X1, X2, X3, X4, X5. Sudah? Kalau sudah kita oke. Nah ini hasilnya. Oke. Ini bu hasilnya, iya. Kita kembali ke teori. Teorinya adalah kalau untuk uji multikolonialitas perhatikan, untuk uji multikolonialitas nanti kalian kalau uji, kalau sidang begitu tuh uji apa? Coba latih dulu. Kolonialitas. Iya benar. Multikolonialitas. Oh, multikolonialitas. Uji Multikolonialitas. Tapi di sini nanti pelan-pelan ya. kolonialitas di sini, Bu. Yang perlu kalian perhatikan adalah di mana nilai X1, X2 nya diperhatikan adalah dia tidak melebihi 0,8. Diperhatikan. No color ini. Nah, coba kita kembali ke data akhir. Apakah dia bebas dari gejala multi atau tidak? Setelah diperhatikan dia
tidak melebihi atau tidak lebih besar dari 0,8 dia hanya 0,06 dan 0,06 berarti dia tidak bergejala, bebas dari dimensi kolonialitas. Representasinya bisa, nah ini udah oke berarti ya, bisa langsung disimpan. Berarti dia datanya normal, boleh melanjutkan ke uji autokorelasi selanjutnya. Kita seperti biasa freeze, setelah itu name, uji multi. Nanti nyambung sendiri. Linearitas. Nanti terbawa ngigau nanti sampai rumah. Multi kata orang tua. Ini ngapain ini multi. Yang penting buang pilih. Oke, sudah? Ya. Sudah? Udah Bu. Ya. Sekarang kita ke lanjut kedua uji selanjutnya adalah yaitu uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Ya, selanjutnya kita akan uji autokorelasi. Ya, khusus uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas kita akan membuat slide baru. Kita akan membuat worksheet baru. Caranya adalah file, sudah, open, sudah, file open, klik point date ask for file. Kita akan membuka lembaran baru. Nah ini kita cari datanya tadi, data klik mana data di mana datanya? Data Excel disimpan Di download begini. download. Apa Excel yang mana? Excel Ini ya? Ya itu Bu. Sudah cari data kalian yang disimpan untuk tabulasi data Adel kemarin sudah? Kalau sudah diklik kita open. Nah akan ada seperti ini. Sudah? Kalau sudah next. Sudah? Sudah? Next. Sudah? Next. Sudah? Next. 3 kali ya next. Iya next. Nah, Belum. pas yang di sini perhatikan, khusus yang di sini pastikan ini ya, unstructured dan end date. Ini yang dipilih. Pastikan. Nah di sini. Oh ini ya, pas ya, pas. Sudah sama? Sama Bu. Ya, kalau udah itu kita pilih finish. Sudah? Setelah itu no. No. Nah, akan muncul sheet yang kedua. Banyak. Oke, sudah? Ada. Sudah? Ya, langkahnya adalah kita klik ya, pastikan diklik di sheet kedua, klik di sini. Jangan klik di sini. Klik di sini. Nah, klik. Sudah? Udah klik quick estimate equation sudah? Klik. Nah, akan tampil lembar kerja seperti itu. Ketik Y spasi C spasi X1 spasi X2. Sudah? Kalau sudah kita oke.
Harusnya sih bisa. Punya saya sih bisa harusnya. Gak tahu apa Iya, yang jadi ada yang bisa. Kalau oke dia langsung akan muncul. Ini nggak bisa nih, ada apa nih datanya? ini bisa bu, ada bisa bu. Ini ibu nih belum bisa. Bisa? Ibu yang nggak bisa. Tetap nggak bisa saya. Ini kenapa ya? Coba bu itunya. Di cross sectionnya coba ini bukan itu. Jadi yang ini tadi. Ini dulu ya. No. Dia nggak ada S1 S2 nya ibunya. Ibu nggak masih kendala ini tadi. Kok itu C cross section ada der. Ini ada data yang Linda nih. Iya datanya Linda deh yang salah. Orang banyak juga yang nggak bisa. Di FUS lagi. Di FUS bu. Bu, Hah? kayaknya di dokumen terus di FUS deh bu. Maksudnya di dokumen. Di dokumen. FUS FUS semester 7. ini bu data Ada busuk sih. Datanya Adel. Ada tadi itu. Itu. Iya itu lah. Enggak salah kan kemarin udah diperbaiki Pak. Iya diperbaikin aku udah kemarin. Sama si Lian. Kemarin kan laptop apa? Oh dia nggak ada itunya. Oh ada S1 S2 nya. Coba ya ibu cek dulu di sana saya. Ini bertambah bisa ya saya. Berapa ya data? Di Coba di situ nggak ada Y-nya. nggak ada X1 S2 nya nggak ada. Oh ini sorry, berarti ibu salah. Terima kasih. Perhatikan ya, jangan mudah terpengaruh oleh ibu. Lihatin tulisannya di sini adalah roa Y, spasi C, spasi mana? X, B, C, T, O. Tadi di mana? X1 spasi. Jadi dia nggak X1 D gitu loh. spasi X2. Nah, perhatikan ya. Beda. Beda ya, ibu juga nggak Beda perhatikan kalau tadi ibunya ternyata itu nggak tulisannya dia ada berubah. X1 S2 nya. Udah bukan X1 lagi. Ah, Ya, jadi perhatikan ya. Ibu lupa dah. Kalau ada berarti nggak apa-apa. nggak apa. Oke? Benar nggak? Ah, Berubah otomatis dong. nggak, tergantung dari yang tampil di Enggak, komputer kalian. itu nggak berubah otomatis. Jadi kan X1 nya dia pakai BCTO, X2 nya dia Ya. DER, Y nya ROA. Oh, Tergantung. dia. Jadi tergantung ininya. Dulu kan di situ Y Kan kan. Y, C, Iya. Y, C, X1, X2, Y nya itu ROA, C nya itu konstanta, X1 nya itu WCTO, X2 nya itu si Kalau punya Linda ini soalnya ini Linda soalnya dia ada tulisan D-nya itu tetap begini. begitu. Iya ya. Itu jadi beda ya. Jadi tidak berpengaruh kalau Iya. kalian X1 aja muncul, perhatikan aja yang tampil di sini apa. Iya yang ditampilkannya Iya. apa? Tergantung yang tampil. Sudah, kalau sudah coba ibu oke ya. Tuh bisa, makanya ibu nggak perhatikan dari tadi. Jadi jangan langsung panik ya.
Tadi juga panik. Itu juga panik karena tadi panik nggak mau Ya kita juga ngeliatin Bu. tahu orang tua ya. Oke sudah. Ini pakai baju oranye. Aku kirim aja. Gue jadi ding-ding aja, gue jadi ding-ding. Cari om. Gue jadi ding-ding lah. Boleh di diname. Ini boleh di name ya. Enggak di freeze. Boleh dikasih nama Eko 01 aja. Boleh. Enggak di freeze. Di name nggak usah di freeze. Jangan di freeze, di name langsung. Kita oke. Di name langsung ya. EQ 1. Ini pas. Udah ada ya di sini. Dadah. Sudah? Kalau sudah, klik view residual diagnostis. Sudah? Klik serial correlation LM test. Ibu ulangi view residual diagnostis, pilih yang serial correlation LM test. Sudah? Klik OK. Nah, kalau sudah OK. Nah, inilah hasilnya. Kita perhatikan. Kita kembali ke teori. Coba kita lihat teorinya. Nah, yang diperhatikan adalah nilai DW. Ini ada dua versi ya sebenarnya ya. Ada autokorelasi itu yang memperhatikan nilai DW. Kalau deskripsi ini dia memperhatikan nilai ini. Darwin dan serinya. Ya, ada juga kadang nanti yang akan mencari nilai dari mana? Nih, ada juga nanti yang akan mencari nilai probabilities nih OBS-nya. Jadi ada dua memang versinya jadi. Ya. Nah, ini nilai DW-nya ada di bawah. Nah, nih. Kita kembali ke teori, kita coba lihat nilai DW-nya harusnya. Harus lebih kecil dari 2 katanya. Nah, data ada lagi dan lagi dia ya, secara teori nilainya itu adalah harus lebih kecil dari 2. Itu hasilnya tadi ya, 0,75076 ini berarti dia lebih kecil dari 2. Perhatikan punya kita, punya dia di atas lebih besar dari 2. Artinya adalah ini data tidak bergejala autokorelasi, bermasalah lagi. Nah, caranya adalah kita ini close saja, berarti ini data tidak normal. Seperti tadi kita normalkan kembali, tapi tetap diklik di sini ya, tetap diklik di sini. Kita coba dibikin lognya dulu untuk variabel y-nya saja ya, seperti sama log underscore c. Rayu ada. Gak gue ajak ke Paramount. Gak gue
Ya udah. Jangan ikutin ibu ya, karena kalian kan X1 ya. Jangan ikutin ibu. Jangan ikutin ibu, tulis aja lo kayak biasa. Dulu kan Y nya sampai dulu, lo underscore Y sama dengan log dalam kurung Y. Ini beda soalnya punya ibu ya. Ini sih, ini yang bikin rame. lucu. Lihat. Kenapa sih? Ada lagi error message. Saya masih mau coba ya. Lock dulu. Lock underscore sih. Cantik banget. Sama dengan lock. Jangan ikutin punya ibu ya, ibu lagi mengikuti. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Ini yang cocok. Coba Nah, ya. nah. Linda. Ini. Kok bisa? Buat story ah. Gue juga pernah ya bikin story. Tapi kan yang lihat kita doang. Kita doang, kata doang. Kita doang. Oke, coba ya. Coba ibu sudah ini. Oh, Bu, Dari udah dulu X, Lock-nya. Hah? kontrol, lock keluar, terus X1, terus X2. Lock bawah iya, lock Y maksudnya. X1, X2. Klik kanan, Klik kanan. Open. As group. As group. salah. Nah, as group. Tadi ibunya mencet question. Oh. NA lagi. Tapi nggak apa-apa sih. View apa from tadi? Sudah? From nggak sih tadi? Kalau sudah, kita klik view. View Seperti tadi ya, view residual. residual. Sebentar ya, sebentar. Aku cek dulu ini. Sebentar dulu, data Linda ini masih bermasalah saya ini. Kesurupan anjir. Lu lebih helm, ini aja nih. Lu aja. Ibu lagi bermasalah data nih, bentar dulu. Apa ya punya Linda ini? Lu kalau tuh punya helm pakai itu nih. Oke. Masa lu pakai ini bener?
Beneran loh. Dia ke Jogja. Terus dia jalan-jalan karena hujan dan ini matahari. Lu mau tahu behind the morok gitu? Ya. Simbol. Emang kalau berteman sama orang dewasa gitu. Bagian gue jauh. Terus dia Ini sudah di lock? Sudah? ya gimana dong? Tadi udah di-set ya? Oke, kalau sudah di lock kita klik view. Terus ini udah laptop lu masih ini hijau. Ini auto korelasi. Katanya gimana sih tadi biar aku bisa Sudah residual diagnosis, serial correlation LM test. Oke, kita perhatikan nilai DW ini. Tuh, udah turun ya. 1,98. Tadi dia harus lebih kecil dari 2 ya? Iya. Apakah ini sudah lebih kecil dari 2? Sudah, berarti sudah bebas, tidak bergejala autokorelasi. Ya, berarti artinya kalau misal nanti hasilnya masih di atas 2, berarti kalian harus melok lagi X1-nya. Iya. Bisa kan? Oh, kayak tadi lagi ya. Kalau nggak bisa lagi X2. Ya, jadi pintar-pintar kalian nanti ya dalam mengcombine. Jadi pemakaiannya adalah ingat baik-baik. Jadi kalau udah yang di lock ya, yang ditransformasi data itu hanya Y-nya dibuat lock itu, X1 X2-nya tidak. Nah, kalau hasilnya nanti adalah memang dia tetap bergejala autokorelasi, maka kalian coba lagi X-nya. Berarti yang di lock adalah lock Y sama X1. X2 jangan. Ya, kalau dia lagi nanti tidak normal lagi, masih bergejala autokorelasi, coba semuanya di lock. Tapi kalau masih bergejala juga, dicoba lagi, kita hilangkan. Berarti coba X2-nya di lock, X1 dan Y yang enggak. Jadi coba-coba aja, pasti akan ada suksesnya. Gitu. Jadi jangan sekaligus, satu-satu. Ya, harus satu-satu. Paham ya? ya Bu. Nah, ini sudah, oke, sudah bebas. Berarti kita freeze. Ini dia uji autokorelasi. Ya. Udah, kita estimate. Oke. Udah ya, udah ada uji autokorelasi, udah tersimpan. Sekarang adalah kita ke uji, kita ke close saja. Terakhir adalah uji heterokedastisitas. Caranya klik yang ini tadi yang disimpan. Ya. Hah? Udah sejalan. Kalau ini kan kalau misalnya kita naik minus, angkanya sama Ih, lucu banget kan? Gue udah perhitungan tau warna pink. Kenapa sih lu? Hah? Kukira entah apa gitu. Terus lu tau kalau disuruh beli Tadi dia tutup aja laptopnya. dia tetep aja dia Tahu mau. gak berfungsi Dia lagi banget. nonton gua. Gak berfungsi banget. Halo, jangan Mayon. Gue kerja lu jalan-jalan. Kan lu yang ngajak kami ya. Jadi kan nggak usah. Ya udah. Datang. Datang nggak datang. Kasih makan kita ya. Nggak ada. Penggunaan nasional baru. Modal berapa sih?
Cara tampilnya kayak mana tadi? Ya itu Bu tadi Yang di ibu tadi. lock, Loh, di kontrol, ya itu. tapi kok mereka nggak bisa ya? Sama Open, kayak Bu. aku, Bu. Iya. Tas dulu. Tergantung aman. Masuk NT apa ya? Kayaknya tergantung laptop gitu. Mereka tetap nggak bisa tampil. Yang tampilan itu lagi nggak bisa. Oh, Berarti tapi di laptop ada bisa Bu. Ya, makanya ini kan udah ditulis. Nah ini kan email dulu nih mereka. Nah coba. benar-benar minum juga ternyata lebih cantik mami. Nah ketemunya ini bisa beda ya. apa karena waktu prosesnya dia sendiri? Tapi kalau di sini mah bukan karena prosesnya, karena efisiensi kata aku mah. Iya kali tergantung efisiensinya kali Bu ya. Kalau data Nah, ini habis berapa? 13. Sama, tadi itu 13 ya. Tapi Udah Ibu udah kayak nyampe sini belum Ibu? Kalau ibu punya video belum selesai? Udah selesai. Tapi kayak gini Bu. Enggak. Berarti advice-nya Bu. Saya langsung bisa. Langsung bisa. Oh, Udahlah beli aja lah kita. langsung bisa maksudnya. Langsung bisa loh, kayak nggak ada Nggak masalah ada kayak gini. gini, nggak kayak gini, nggak panjang. Ya. Maksudnya langsung buka ini, buka ini gitu. Enggak, ini kan terlalu panjang ini. Coba diklik EQUI satunya, yang lain coba diklik EQUI satunya, coba ini EQUI satu klik. Coba kita di sini view-nya, coba kembali masuk kembali ke sini. Apa hasilnya masih 2 koma enggak? Kalian punya? Tapi kalau punya gue sesuai dia nggak 2 koma. 2 koma maksudnya. Ini masih 2 koma ya? Masih 2 koma? Ngeselin banget nih orang ini asli. Maksudnya apa? Itu kita jangan kayak gini loh. Gue untuk si Inggris. Makanya Ini nggak gini, mau muncul deh. di plaster kayak kalau keluar kena debu. Ah? Emang sobek terus. Enggak, kalau di belakang dia keluar mah plaster debu. Emang sobek. Kan itu dalam, masuk ke dalam. Daging itu naiknya loh, daging gedenya. Oh enggak, ini loh. Kan dia kayak ada Ini kita masih bermasalah data ini. keserok gitu ini dagingnya. Jadi agak dalam, agak dalam. Ini saya ada jadwal. Iya Bu. Minggu depan kita nggak jadi pindah ke VB ya Bu? Kemarin itu ada yang mau pindah, ada isi jadwal apa gitu ya. Nah, kalau jam malas aja nggak sih? Udah jam lewat 10 ya. Iya Bu. Ya udah kita lanjut minggu depan sebentar ya. Sebelum masuk soalnya sini. Nah, cara untuk menyimpan ini satu-satu ya. Jadi kita akan klik dulu di sini, klik sebelah kiri dulu. Ya, seperti biasa save. Save. Save as. Save as. Kok nggak mau? Ada kembalian tadi. Agak lupa. Nah, ini ya. 3.000 deh. Iya. Harus sama. Tanggal 21 bulan 10. Simpan di mana tuh? Di iya. Di situ aja. Di mana nih? Di dokumen aja Bu. Di dokumen. Terus Di situ aja di rumah. di sini. Di download. Di luar. Iya Bu nggak apa-apa. Oke, save. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sebelah kiri, kalian klik lagi sebelah kanan. Klik. Caranya sama. File, Oh, tadi sebelah kiri. save as. Nah, Adelia ini 21 Oktober. Sheet 2. Tadi sheet 1 harusnya lupa. Iya Bu. Klik simpan di dokumen. Dokumen Bu. Oke. Jadi harus diklik dulu ya karena ini ada 2 sheet. Jadi klik kiri, sebelah kiri, sebelah kanan dulu. Oke, kalau sudah, klik terus. Apa-apa, Bu sih, Bang?